Pernah nggak sih Anda ngerasa kalau pikiran sama tubuh itu benar-benar nyambung? Kayak misalnya suasana hati lagi jelek, badan jadi ikutan gak enak. Nah, ternyata itu bukan cuma perasaan loh, ada sains di baliknya. Dan hari ini kita bakal kupas tuntas semuanya. Oke, kita mulai dulu dari sebuah misteri yang saya yakin kita semua pernah ngalamin. Coba deh ingat-ingat lagi. Pas lagi musim ujian atau dikejar deadline kerjaan yang numpuk, justru di saat-saat itulah kita tiba-tiba kena flu, demam, atau meriang. Aneh kan? Kenapa bisa gitu ya? Apa ini cuma kebetulan aja? Jawabannya, ternyata bukan kebetulan sama sekali. Ada penjelasan ilmiah yang sangat jelas kenapa tubuh kita seolah-olah nyerah pas kita lagi butuh-butuhnya buat kuat. Dan ilmu inilah yang akan kita jelajahi bareng-bareng. Siap buat kenalan sama nama bidang ilmu yang bisa mecahin misteri ini? Namanya emang kedengeran agak ribet, tapi konsepnya, ini benar-benar bisa mengubah cara kita memandang kesehatan. Ini dia namanya, psikoneuroimunologi. Atau biar gampang kita sebut aja PNI. Jadi ini adalah bidang ilmu yang khusus mempelajari gimana pikiran, sistem saraf, dan sistem imun kita itu saling ngobrol satu sama lain. Ini benar-benar mengubah cara pandang kita dari yang tadinya melihat tubuh cuma sebagai mesin biologis, jadi sebuah sistem yang utuh antara pikiran dan badan. Jangan sampai namanya bikin Anda keder ya. Sebenarnya simpel banget kalau kita pecah-pecah. Psiko itu artinya pikiran, neuro itu ngarah ke sistem saraf, dan imunologi itu ya ilmu tentang sistem kekebalan tubuh. Jadi intinya, ini ilmu tentang koneksi pikiran, saraf, imun. Gampang kan? Dan inilah ide intinya, yang benar-benar ngubah segalanya. Pemikiran kuno yang bilang pikiran dan tubuh itu dua hal terpisah, sekarang udah nggak berlaku lagi. PNI ngebuktiin secara ilmiah kalau keduanya itu ada dalam satu dialog yang nggak pernah putus. Oke, pertanyaannya, gimana caranya mereka ngobrol? Gimana caranya pikiran bisa ngirim pesan ke sistem imun Anda? Yuk kita kenalan sama para pemain utamanya. Bayangin aja tubuh kita itu punya semacam aplikasi chatting internal. Nah, para pembawa pesannya ini adalah molekul-molekul kimia. Ada neurotransmitter yang bawa sinyal di otak, ada hormon kayak kortisol, si hormon stres, dan ada sitokin dari sistem imun. Mereka ini trio yang terus-terusan tukaran informasi ke seluruh tubuh. Nah, yang perlu banget kita ingat, ini bukan jalan satu arah, bukan cuma otak yang ngasih perintah. Sistem imun kita juga ngirim sinyal balik ke otak, dan itu bisa banget mempengaruhi mood dan perilaku kita. Jadi ini beneran percakapan dua arah yang terjadi setiap saat. Biar lebih kebayang, contohnya gini deh. Pas Anda stres, otak ngelepasin hormon yang bisa neken kerja sel-sel imun. Sebaliknya, pas Anda lagi ngelawan infeksi, sistem imun ngelepasin sinyal yang ngasih tahu otak buat ngerasa capek dan istirahat. Nah, itulah yang kita sebut perilaku sakit. Masuk akal kan? Sekarang kita udah tahu caranya mereka komunikasi. Terus, apa yang terjadi kalau jalur komunikasi ini kebanjiran sama satu hal yang sama terus-terusan? Stres kronis. Nah, disinilah jawaban dari misteri kita di awal tadi. PNI udah nunjukin tanpa ragu kalau stres yang berkepanjangan itu bukan cuma perasaan gak enak. Itu adalah serangan langsung ke sistem pertahanan tubuh Anda. Jadi, reaksinya itu berantai, persis kayak yang bisa Anda lihat di sini. Pertama, semuanya dimulai dari stres psikologis. Terus, yang kedua, otak ngerespons dengan ngebanjirin tubuh pakai hormon stres. Dan akhirnya, yang ketiga, paparan terus-menerus inilah yang neken dan ngelemahin sistem kekebalan kita. Dan inilah hasilnya di dunia nyata. Stres kronis bisa nyebabin peradangan di seluruh tubuh, bikin kita jadi lebih gampang kena infeksi kayak flu, dan bahkan bisa memperburuk kondisi penyakit yang udah kita punya, misalnya penyakit autoimun. Oke. Ini mungkin kedengarannya agak suram ya, tapi justru disinilah letak kekuatan terbesarnya. Kalau kita paham gimana stres bisa bikin kita sakit, artinya kita juga bisa paham gimana caranya jadi lebih sehat lewat pikiran kita. Pengetahuan ini adalah kekuatan. Terus kenapa semua ini penting buat kehidupan Anda sehari-hari? Jawabannya, karena ini ngasih kita kendali yang lebih besar atas kesehatan kita sendiri. Karena pemahaman ini, dunia medis modern sekarang makin bergerak ke arah perawatan holistik yang merawat manusia seutuhnya, bukan cuma penyakitnya. Ini bukan lagi teori loh. Ini beneran ngebantu pasien ngelola penyakit kronis dan ngebuka jalan buat terapi-terapi baru yang secara aktif manfaatin kekuatan pikiran buat nyembuhin badan. Jadi, bottom line-nya adalah ini. Menjaga kesehatan mental itu bukan kemewahan atau sesuatu yang terpisah. Itu adalah bagian yang fundamental dan gak bisa dipisahin dari ngejaga kesehatan fisik. Kesehatan mental adalah kesehatan fisik.
Nah, ini membawa kita ke satu pertanyaan penting untuk direnungkan. Kalau kita tahu pikiran kita punya dampak biologis yang nyata ke tubuh kita, gimana cara kita akan memilih untuk menggunakan kekuatan itu setiap harinya? Coba deh, dipikirin.